Salam Cito. Kalau menghadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anak-anak muda yang masih peduli dengan dunia pertanian, yang kami muliakan dan banggakan tokoh masyarakat, terutama kaum yang seusia kami yang masih mau mendampingi kawan-kawan muda untuk melanjutkan kegiatan pertanian kita. Yang kami hormati Pak Ahmad Adi Mulyono Nasrianto yang akan kita minta untuk berbagi ilmu soal bagaimana mengelola bisnis masa depan ini. Orang Al-Bagani kira-kira. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kita tetap bersyukur. Jadi kunjungan hari ini bagi saya bukan kunjungan pertama, tapi ini kunjungan pertama balasan atas kedatangan beliau bersama Mahdiani ya, Mas Liani, di satunya lagi nggak hadir ya. Itu beberapa waktu yang lalu Pak. Kebetulan Ketua KTI titip salam ke kita semua, beliau Muhammad Siddiq Nizami Karsayuda. Kebetulan masih sibuk banget mengurusi perkaranya Pak Manwirin dengan Pak Profesor Denny. Beliau adalah ketua tim pemenangannya Pak Manwirin. Jadi hari ini kita kenalkan KTI ini berisi banyak sekali partai. Kita suara keras, sambil masih menunggu kamera sosial. Oh, udah siap ya. Oke. Di KTI ini sesungguhnya tujuan utamanya sederhana Pak. Di periode Pak Muldoko pengganti Pak Prabowo Subianto ini di tahun periode pertama sampai dengan di tahun 2020 kemarin adalah kembali mengenalkan KTI sebagai kawannya petani. Karena kayaknya ada yang lupa sudah bahwa KTI ini kawannya. Yang periode kedua 2021 sampai sekarang ini adalah mencoba membangkitkan kebanggaan kita semua sebagai petani, terutama pada generasi muda. Yang mau nggak mau ya harus kita serahkan urusan pertanian ini ke generasi muda. Untuk itu HKTI bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, yang kemudian Kementerian Pertanian ini bekerja sama dengan International Fund of Agriculture Development. Kelihatan pintar kan, padahal menghafalnya setengah bulan itu. Programnya adalah Youth Entrepreneur and Employment Support Services. Kira-kira kisahnya gini nah, bahasa Banjar. Setelah datanglah kepadaku, beliau sama beliau ini dalam kerangka IES ini. Dia youth itu artinya anak muda Pak. Makanya tadi ulun balik penghormatannya ulun mulai dengan anak muda. Tanpa mereka pertanian ini percayalah akan makin sulit untuk berkembang. Celakanya Abah Ulun udah hulu mengkawal terus jadi petani. Ini mudah-mudahan jangan begitu lagi nih Pak. Jangan lagi. Karena hari ini kita bawa bagaimana petani itu memiliki kesempatan jauh lebih besar dari profesi-profesi yang lain dengan komoditas yang banyak pilihan. Hari ini kita kenalkan salah satunya yang viral di medsos itu Orang Al-Bagani. Yes, ini beruntung di Kalimantan Selatan ini ada 3 kabupaten saja yang kena program Pak. Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu. Jadi yang lain iri atau malah senang karena nggak terbebani. Karena tugas ini kemudian menjadi berat ketika tidak ada dukungan kaum tua untuk kaum muda. Kira-kira begitulah. Jadi kalau yang muda ini disuruh ngurusin pertanian, lahan belum punya. Dalam bahasa
yang lebih tepat itu akses pada lahan itu tidak 100%. Karena masih ada kakak, ada abah yang juga mengelola lahan yang kurang lebih sama. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga sekali lagi mohon dukungan kepada yang tua untuk yang muda, memberi kesempatan mereka memahami soal pertanian ini, dibalik sekarang dengan mencoba memahami pasarnya dulu. Hari ini saya minta soal pasar ini juga dibahas. Jadi jangan kemudian kita menanam sesuatu yang belum tahu mau jual kemana. Beruntungnya petani itu sesungguhnya adalah entrepreneur sejati, pengusaha sejati. Pengusaha itu menurut orang-orang pintar itu adalah orang yang mampu menggunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung lainnya untuk kepentingan usahanya. Nah, petani ini dibantu kada dibantu, dikawani kada dikawani, tetap jadi petani, dan ini menggunakan sumber daya alam yang kita sebut lahan, kemampuan membaca iklim. Ini menanamnya jangan lebih pada Oktober misalnya, lewat pada itu Kempos misalnya. Itu kan keahlian yang nggak pernah dimiliki orang lain, tapi kita dapat seolah-olah gratis. Padahal moyang kita itu tadi salahnya bisa berkali-kali baru ketemu yang benar itu. Nah, ini yang menurut ulun hari ini kita coba mendampingi bapak-bapak ini untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, tuntas, dan ulun berharap ada diskusi nanti soal komoditas. Oleh Kementan disebut super priority. Ada 2 saja tahun ini, walet dan porang. Yang lain sudah, bukan berarti yang lain tidak lagi. Oh, karena ini yang super, yang lain tidak. Oh, kalau salah lagi kita menambah nih, keliru. Itu sudah tetap saja hebat, nggak bisa diganti-ganti. Nah, ini karena belum begitu dikenal, disebut sebagai super priority, komoditi super priority. Ada 2 saja tahun ini, yaitu porang dan walet. Nah, sumber daya alam kita tadi di jalan kita paksa-paksa bapak-bapak untuk menengok. Inilah sumber dayanya, tinggal bagaimana kita bisa mengerjakan. Dan hari ini kita bertemu dengan sumber daya manusianya, Pak. Porang bagi saya adalah kawan lama. Jadi sejak 2015 saya sudah meyakini betul bahwa porang asli Kalimantan itu ada. Ketika kita pelatihan, dulu yang melakukan pelatihan itu Pak Mul adalah Dinas Kehutanan Provinsi di Hotel Ratu Elok, Banjarbaru. Kabupaten Banjar yang mewakili saya sama Pak Hamzah. Sama tuanya kan, jadi ketawa. Yang tua aja yang ketawa, karena yang kenal yang tua. Hamzah itu di Jelamu ya, Jelamu Rampak. Jadi beliau itu udah nanam porang, saya juga nanam porang, dicuri orang juga dua-duanya. Beliau tidak jerak, saya lebih jerak. Kita tetap tanam, tapi dengan kondisi yang tidak sebaik yang akan diuraikan hari ini. Jadi porang itu secara alamiah temukan di Kalimantan. Pengakuan kami, porang kita tidak kalah dengan porang yang dari luar. Mudah-mudahan Pak Mul mau mengakui. Kemudian ada di sini, artinya menanam itu secara iklim alamiah sudah cocok. Tinggal kitanya mau enggak, kemudian hitung-hitungannya masuk akal tidak, pasarnya jelas tidak, dan kita juga minta akan kita ke beliau-beliau untuk mencoba menguraikan teknik pengolahan dasar lah paling tidak, untuk kita kemudian tidak terjebak pada hanya memasarkan satu komoditas umbi segar saja. Kemudian yang ingin kami pertegas adalah bahwa pertanian ini sesungguhnya di mata anak-anak muda itu adalah pilihan terakhir, Bapak-bapak, adik-adik sekalian. Ketika tidak ada pilihan yang lain, ini benar-benar harus kita coba hitung, kita coba telaah. Karena ternyata di zaman Covid itu yang ekonominya tumbuh hanya pertanian, Pak. Hotel separuh ambihan. Biar hendak datang dibukanya lowong, ada. Karena tutupnya.
nang buka ditembaknya nggak ada di tangan di dahi tuh. Rafa suhuyu kira-kira gitu kan. Nah ini kan membuat ternyata ini pertanian. Nah, kita ingin sebutkan bahwa pertanian lah yang memang harus kita jaga betul semangatnya tanpa mengabaikan yang lain. Jadi bukan berarti yang lain nggak penting Pak. Tapi ketika kita punya lahan, punya kawan, punya kesempatan, punya mitra yang hari ini berhadir di tengah kita, ya monggo kita gali. Kira-kira cukup ya, karena kamera udah lumayan mantap. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Kami berharap ini bukan pertemuan terakhir. Bisa bapak-bapak yang datang ke kedai, karena pasukan ini juga di kedai bisa saja kumpul. Jadi dugaan Pak Jelani ya, ganti lagi Pak Bahyani. Waktu Salaman kirim ini aja. Pak Bahyani, oh ini kira-kira orangnya ini aja. Bukan ini aja, memang yang peduli dengan pertanian itu ya saya akan sangat peduli. Kita akan sangat mendukung, meskipun saya hari ini 3 hektar karet belum menghasilkan Pak. Masih dinikmati para penyadapnya nggak lapor-lapor. Nah ini mungkin nanti minta saran juga gimana, apakah ada doa, ada syarat-syarat di ujung-ujung tanahnya Pak Kiai. Sekali lagi salam hormat dari kami di provinsi, kabupaten dan seluruh jajaran termasuk insya Allah fotonya akan kita sampaikan ke Pak Muldoko bahwa seragam beliau yang dikasihkan ini dipakai juga, ada juga yang dipaksa-paksa nengok gitu kan. Dan PKTI adalah lembaga non profit. Jadi sampean gak usah mikir kalau mengundang kita mesti bayar, itu nggak ada. Tapi kita berusaha menjadi optaker, istilah keren dari maklar. Optaker ini tujuannya kira-kira begini nih. Ini ketika ada lahan, ada kawan yang sudah ahli atau sudah ada produksinya, kita coba pasarkan. Insya Allah yes mengenalkan e-commerce namanya Pak. Doa yang spesial kita jual hanya produk petani. Apa saja dari sini nanti tinggal disampaikan Pandu Pak. Nanti karena beliau hari ini jauh lebih muda dari yang saya bayangkan kemarin. Kita coba online karena online ini model kayaknya lagi cocok gitu kan, tanpa mengabaikan pasar yang sudah ada. Sekali lagi gitu. Kita coba online produk kita. Ada 3 aja syaratnya di online ini. Benar produknya Pak. Karena sering sekali online itu berisi penipuan. Dia nggak punya, tapi ngaku punya. Atau dia mengaku asli dicampur. Nanti juga soal porang, ada juga yang porangnya tidak tegak begitu, menjalar-jalar kian kemari. Ini yang kita jaga-jaga. Yang kedua adalah bahwa kita kemudian bisa menyebutkan kita stoknya ada berapa. Terbuka aja kalau kita cuma 100 bilang 100 jangan. Karena kita nggak tahu yang namanya dunia media sosial ini. Jangan-jangan yang mau beli kan yang besar, ketika kita ngaku banyak, kita nggak punya, ya harga kepercayaan akan turun. Yang ketiga, izinkan kami jadi optaker, ada naikin harga sedikit. Yang disebut sedikit ini kan relatif. Ini tiba-tiba beliau bilang nih lagi anjlok, saya ketemu pasar. Aku bilang, oi boy, Pak Haji Barani kita mainkan nih, kira-kira begitu kan. Tapi kita akan buka nih harga jual kita berapa. Bahkan negosiasilah kita berapa yang dikasihkan. Insya Allah begitu. Jadi kalau ada yang nggak mau begitu, tapi mengaku dari yes, bilang dulu. Kita ingin terbuka, termasuk nanti nilai petani. Waktu saya terlalu banyak. Tidak cukup hanya dinilai berapa sih modal yang sampai keluarkan untuk sebuah usaha, tapi ada yang disebut dengan keahlian. Hari ini kita datangkan ahli kurang tepuk tangan untuk Pak Mul. Saya 2015 Kak, dengar cerita Sidin, selalu saya bilang saya nggak percaya, karena saya sudah melakukan nggak dapat seperti itu. Tentu yang sampean bilang teknik kita ternyata belum sempurna, tapi kita udah tanam, bukan cuma mimpi gitu, bukan cuma kalau ditanam akan begini. Kita tanam, nggak begitu gitu. Jadi hari ini kita dengarkan. Itu namanya nilai keahlian petani. Jadi kalau sampean perlu menanam sesuatu nilainya 2000, ya nilai keahliannya mesti ditambahkan dari harga 2000 itu. Ini yang sering belum berani orang-orang sampaikan. Saya mencoba meranikan ini. Kalau keliru nanti kita revisi. Yang ketiga ada namanya risiko. Belum lama saya ngobrol dengan beliau hari ini, udah keluar tuh ada risiko kegagalan.
Ini di pertanian memang begitu, Pak. Tapi ketika risiko keberhasilan, loncakannya nggak bisa dihitung. Pernah juga 10.000 aja ceritanya nggak ada yang beli. Jadi ini yang akan kita coba rumuskan bersama nanti. Berapa sih nilai jual kita yang paling rendah ditambah 2 komponen itu? 2 komponen keahlian Bapak-bapak sebagai petani ditambah risiko Bapak. Jadi jangan hanya nilai berapa kita menanam dijual segitu. Kita coba itu, kalau kita bisa lebih, maka itu berarti ada bagiannya dari yang sedikit lebih pintar dari maklar, tapi tetap Bapak-bapak berhak lagi dari harga kerjanya. Oke, kita gambarkan jahe 10.000. Bapak-bapak saya anggap risiko kegagalan segala macam mungkin muncul 2-3 ribu, 13.000. Asuransinya kalau Bapak bayar asuransi muncul lagi 2.000, 15.000 harga paling murah kita jual jahe. Kalau saya jual segitu saya nggak boleh ambil keuntungan dong. Nggak boleh yes ambil optikernya, maklarnya. Kenapa? Karena itulah harga petani. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita dapat lebih jual tiba-tiba 17.500. Ada 2.500 ini. Ini tidak seluruhnya hak HKTI dan YES. Itu kita rundingkan berapa persen lagi para petani. Kecuali saya bayar. Ini 15.000 saya bayar, mau jual berapa kan urusan selesai. Ini enggak nih. Kita cuma bilang aja, oh di sana ini ada jahe nih. Jahe kajah, jahe badak, jahe yang lain-lain. Enggak pernah bayar apapun ke sampean, tiba-tiba mengaku dan ngambil duitnya duluan. Ini aku enggak mau. Bantu ini karena kita ingin pasar ketika kita buka di dunia maya, dunia medsos ini, katanya yang membuatkan itu nggak bisa dibatasi. Soal siapa yang mau beli. Mulai aja sepanjang jalan Bali entah apa nanya segala macam. Kita bingung aja. Kapan ketemunya nggak jelas juga. Tapi ya di dunia maya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya adalah Ketua KTI Kabupaten Banjar yang kemudian karena Ketua KTI Provinsi Kalimantan Selatan itu anggota DPR RI yang terlalu sibuk urusannya enggak, jadi kita ditunjuk jadi Ketua Harian. Ya mungkin karena paling tua aja Pak, di antara yang lain, kabupaten yang lain. Karena itu KTI berterima kasih atas kehadirannya. KTI juga berterima kasih pada tim yang mencoba mengenalkan orang lebih teknis, lebih dekat dengan dunia nyata, tidak hanya ngeliat. Karena di YouTube nggak pernah orang itu muyuh, selalu hidup. Padahal di lapangan sekarang ada sudah mencarinya gimana dia kan. Kira-kira seperti itu aja Pak Mul. Saya adalah ahli orang lokal karena saya mengaku menemukan di tengah orang meragukan. Tapi kalau soal budidaya, itu masih atas waktunya. Maaf kalau ada yang masih kurang lucu karena saya memang seandainya ada stand up di sini mungkin saya bisa jadi kan paling tidak mendaftar lah kan.